Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat datang di tahun 2022. Resolusi baru di tahun 2022, semoga keuangan kita lebih baik lagi. Terus kita bisa mulai untuk investasi untuk masa depan kita, bisa sedikit-sedikit menabung dan juga semangat untuk mengatur keuangan. Yang tahun kemarin itu nggak bisa ataupun belum bisa mengatur keuangan, nggak apa-apa, kita nggak boleh menyesali, tapi kita harus semangat lagi memperbaiki keuangan kita masing-masing. Terus kita nggak boleh boros-boros lagi, harus bisa nyimpen uang, harus bisa mengontrol mana itu prioritas, mana itu keinginan, supaya kita nggak nyesel lagi seperti tahun kemarin. Video kali ini aku mulai dari evaluasi keuangan aku ataupun budgeting aku di bulan Desember. Aku udah hitung uangnya, sisa gaji aku di bulan Desember kemarin itu sekitar 54 ribuan, dan nanti akan aku simpen di celengan terbaru aku. Di tahun baru ini aku udah mulai nabung untuk persiapan lebaran. Sebenarnya untuk persiapan lebaran ini aku nggak harus banget targetin 1 juta, cuman akan aku usahain kalau misalnya nggak sesuai dengan target juga nggak masalah, karena aku nyimpen uang tabungan untuk lebaran ini dari sisa belanjaan sehari-hari. Aku udah buat tantangan untuk dana lebaran, yaitu aku nyimpen uangnya nominal 5.000, 10.000 dan juga 20.000. Biasanya kalau lebaran itu kan dapet THR, cuman karena aku ingin uang THR itu bener-bener jangan dipakai dulu buat dana lebaran, jadi mulai sekarang aku nabung walaupun sedikit demi sedikit. Nanti uangnya untuk keperluan misal kayak untuk mudik ataupun nanti untuk ampau dan lain sebagainya. Jumlah uang yang udah aku kumpulin untuk dana lebaran ini masih sangat sedikit, masih hitungan ratusan ribu, dan mudah-mudahan nanti kalau udah waktunya lebarannya dananya udah terkumpul. Amin. Sisa uang dari bulan kemarin ini ada sekitar 15 ribuan, akan aku masukin ke uang makan. Aku juga udah bikin budgeting untuk bulan Januari. Untuk pengeluaran aku, pendapatan aku itu masih sama, cuma ada beberapa pos yang aku tambahin di sini. Di sini ada tambahan untuk biaya tidak tetap, itu ada untuk kado mama karena ulang tahun, jadi aku harus beli kado. Terus juga untuk saving challenge itu nominalnya juga lebih sedikit dari bulan kemarin. Di bulan Desember kemarin bener-bener dana darurat yang udah aku kumpulin itu udah habis semuanya, terpakai karena aku harus mudik. Terus juga ada yang lain sebagainya yang aku tuh butuh pakai uang dana darurat. Itulah pentingnya kenapa kita tuh harus punya yang namanya dana darurat, karena kalau misalnya kita butuh uang sewaktu-waktu, kita bisa ambil dari dana darurat dan gak perlu lagi untuk ngambil tabungan uang kita.
Di video kali ini aku nggak jelasin secara detail berapa nominalnya. Terus kalau misalnya kalian yang baru lihat video aku ini, kalian bisa nonton video-video aku sebelumnya. Di sana aku jelasin secara detail kayak untuk makan sekian, terus untuk bayar kosan sekian gitu. Dan untuk updatean saving challenge yang 5 juta ini di bulan Januari aku cuma bisa nyimpen nominal 250.000. Masih jauh dari target, tapi bismillah, sedikit-sedikit tiap bulannya, yang penting konsisten. Buat temen-temen yang udah ngikutin videonya aku dari awal, terus di budgeting, aku kadang dan gak pernah kayaknya nulis untuk misalnya belanja, untuk shopping kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga belanja, terus juga setiap bulannya pasti ada rewardnya aku yang buat nyenangin diri aku sendiri, pastinya ada. Setiap orang juga pasti ada kan, karena misal udah capek nih kerja selama 1 bulan, terus pasti kita apresiasi diri kita sendiri untuk misalnya membeli sesuatu yang kita inginkan. Cuman di sini aku nggak dipublish gitu, tapi pastinya aku ada untuk nyenengin diri aku sendiri. Dan kembali lagi, mengapresiasi diri kita sendiri itu sesuai dengan budget yang kita miliki gitu. Misal teman-teman nih pengen beli handphone lah, ataupun misalnya beli baju ataupun lain, pastinya sesuai dengan budgeting kalian masing-masing. Aku memulai lagi untuk membuat post untuk dana darurat. Akan aku tulis dari bulan Januari sampai dengan Desember. Dana darurat itu sebenarnya harus lebih banyak dikumpulinya dari pengeluaran kita selama 1 bulan. Jadi aku targetin dana darurat itu sekitar 3 jutaan, biar kalau aku ada hal-hal yang mendadak butuh uang, aku nggak perlu lagi ngambil tabungan utama aku. Oh iya, di tahun ini rencananya aku ingin memulai untuk berinvestasi, karena di bulan-bulan sebelumnya itu aku masih takut berinvestasi dan masih bingung juga mau investasi yang seperti apa. Buat temen-temen yang udah berinvestasi, boleh dong komen di bawah investasi kalian itu apa. Misalnya nih, investasi jangka pendek, jangka panjang kalian itu apa? Kalian boleh ya tulis komennya di bawah, supaya kita sama-sama belajar untuk berinvestasi untuk masa depan kita masing-masing. Aku mulai dengan dana darurat di bulan ini, di tahun baru. Aku nyimpen nominal 200.000 rupiah. Kembali lagi ke budgeting di bulan Januari ini. Semua pos-posnya udah aku isi, dan terakhir ini untuk biaya makan sehari-hari. Untuk teman-teman yang belum tahu, budgeting ini hanya untuk 1 orang, karena aku posisinya masih single, belum menikah. Jadi budgeting ini aku sesuaikan dengan pengeluaran pribadi aku. Jadi kalaupun kalian yang sudah menikah dan nonton video ini, disesuaikan aja dengan pengeluaran teman-teman ya, karena pasti setiap orang memiliki pendapatan dan juga pengeluaran yang berbeda-beda.
Di halaman setelah budgeting itu seperti biasa, aku bikin kolom yang isinya itu kemana uangku pergi. Seperti biasa juga aku biasanya tulis pengeluaran aku dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Itu dia budgeting aku untuk bulan Januari. Buat teman-teman yang baru mulai budgeting, mengatur keuangan, semangat ya, pasti kita bisa kalau misalnya kita niat. Dan juga sebenarnya bebas teman-teman itu mau bikin budgeting yang seperti apa, tapi kalau aku pribadi lebih seneng nulis di buku seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.